Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Untuk episode bareng model lagi, dan ngomongin soal modeling, memang udah beberapa kali gue sempet ngobrol sama model gitu terkait dengan latar belakang mereka yang seru-seru gitu. Di episode kali ini gue mau ngobrol lagi sama seorang model yang dia pernah punya pengalaman pahit gitu di dunia entertainment. Memang ya, kalau dilihat sekarang dunia entertainment itu kan macam-macam gitu, dan untuk menuju ke sana sebenarnya banyak banget yang harus dilaluin gitu. Dan model adalah salah satu bagian dari dunia entertainment juga. Makanya kali ini gue mau ngobrol sama model yang memang dia udah dari 19 tahun mengawali karir di dunia modeling, bahkan sampai di tahun 2021 ini juga masih terus aktif di dunia modeling, freelance lah lebih tepatnya. Kita coba kenalan dulu, mungkin di luar sana udah ada yang kenal kan, nggak tahu ya kan, udah mulai famous. Di sini ada Karissa. Halo Karissa. Halo. Cie, Selamat pagi. Iya. Yeah. Makasih udah datang. Iya. Sama-sama. Jadi gini, kita kan hari ini mau ngobrolin terkait dengan dunia entertainment gitu. Sebagai seorang model yang mengawali karir dari umur 19 dan sekarang udah tahun 2021 gitu. Ada gak sih kayak apa bedanya jadi model di umur 19 sama jadi model di umur berapa? Sekarang udah ada. Coba aja tuh mbak berapa ya? Ya 37. Astagfirullah, nggak gitu. Tahun ini tuh berapa ulang tahun yang keberapa kalau dihitung? Akhir tahun, kalau gua kan akhir tahun Desember, jadi masih lama. Ya kan tahun ini dihitungnya gitu masa? Iya. Tahun ini berapa umurnya? Tahun ini 27, mau ke 28. Oh, tahun ini 27. Berarti sekitar 10 tahunan lah ya. Enggak dong. Duh, kan 19 tahun. 27. Tapi kan 8 tahun ya. Sebelumnya kerjanya di tempat lain. Oh, berarti 7 ke 8 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya. Kapan ya? Iya, 8 tahun apa bedanya? Jadi zaman dulu kayak mungkin gini, kayak dulu fotografer itu begini, sekarang begini, terus konsepnya tuh dulu lebih sering ke sini, sekarang kayak gini gitu. Atau sama aja? Sama aja, dari dulu tuh sebenarnya sama aja, cuman kalau dulu kan emang nggak tahu apa-apa, masih polos. Sekarang mah udah ngerti, jadi kalau misalkan ketemu orang itu lebih bisa jawabin, lebih tahu gerak-gerik orang, maksudnya yang modus atau yang beneran kayak gitu. Berarti waktu dulu banyak yang modus gitu? Nggak dulu nggak sekarang, sama aja sih. Masih ada yang modus? Ya, tergantung ini aja, cara. Ya pokoknya kalau udah lama di foto pasti tahu lah yang bener atau enggak. Cara dia bicaranya, cara nawarinnya juga kan ketahuan. Kalau misalkan yang fotografer gitu yang modus zaman dulu sama sekarang, modusnya mungkin sama tapi dulu nggak bisa bedain gitu maksudnya? Iya, belum bisa, maksudnya ya masih polos lah, masih nggak ngerti ya kan. Tapi kan lama-lama diajarin, terus juga pengalaman juga kan nggak bohong kan. Udah sering ketemu orang, sering ya ketemu orang, jadi bisa tahu karakter orang kayak gimana. Tapi lu model nih, model biasanya sama fotografer tuh deket kan, kayak dalam interaksinya di kerjaan, di project gitu kan. Gue juga sering banget cerita, banyak banget tuh model yang pacaran sama fotografer gitu. Lu pernah gak sih pacaran, gak usah pacaran deh, at least PDKT gitu atau deket? Enggak sama sekali, nggak ada kepikiran buat deket atau pacaran, nggak suka. Oh, nggak suka? Nggak suka sama fotografer? Nggak suka. Kenapa? Nggak suka aja, males. Karena udah tahu maksudnya habitnya. Udah tahu bang. Tapi nggak semua sama. Nggak semua sama, tapi nggak suka aja masa fotografer. Kalau dari lo secara pribadi sukanya apa? Sukanya yang kerjanya nggak di
entertain gitu. Kantoran gitu. Yang ya pokoknya nggak di kantor lah. Nggak di kantor maksudnya bukan Beneran ngantuk fotografer. Iya masih ngantuk. Bukan fotografer. Apa? Jadi apapun yang penting sekarang yang ngantuk kuping loh. Iya. Pokoknya bukan fotografer, yang penting bukan dunia artis atau entertain gitu. Oh, padahal lu ada di dunia situ ya, tapi malah nggak mau gitu. Nggak mau, males. Udah tahu aja ya kan. Apanya ada tahu? Brengseknya iya, gitu. Terus juga ya gitu deh. Gitu. Iya, gue paham Kenapa sih sih maksudnya. kamu? Enggak, lucu aja gitu kayak. Soalnya gini, lu ngomong nih, tapi ekspresi muka lu kayak ada sesuatu yang gitu. Enggak. Yaudah, kita balik lagi ke topik kan kayak modeling dan entertainment. Kita sempat senggol di awal. Itu kan kayak satu dunia yang saling berkaitan gitu. Nah, lu sendiri tuh memilih jadi model itu apakah ada nilai yang kayak lo tuh ngerasa gue tuh jadi modeling tuh biar bisa ngasih nih value lebih buat diri gue supaya nanti di waktu yang akan datang mungkin gue bisa jadi artis, jadi penyanyi, jadi DJ, jadi apa gitu, pemain layar lebar atau sinetron gitu atau apalah gitu. Gue jawabnya gimana ya? Iya. Kayaknya bingung nih. Bingung. Jadi maksudnya ada tujuan gitu maksud lo? Iya. Ada nggak tujuannya? Tujuannya sebenarnya dari dulu gue pengennya dari dulu tuh pengennya kayak pengen main film sih. Film lebih keren aja dibanding kayak yang penyanyi gitu. Ya maksudnya kayak sinetron gitu kayaknya capek gak sih kayak tiap hari stripping gitu. Oh, kayak film layar lebar maksudnya. Iya gitu. Iya, berarti lu sebenarnya ada intensi buat menuju ke sana gitu, kayak lu tuh pengen nih jadi pemain film layar lebar gitu. Iya pengen, cuman belum ini aja, belum pas aja. Belum ada kesempatannya. Ada kesempatan, iya gitu. Tapi kan apa ya, kayaknya lu sempet cerita tuh kayak pernah ada kesempatan nih main film layar lebar, terus lu casting gitu. Ada nggak sih kayak itu pengalaman itu tuh gimana gitu? Apakah lu jalanin, kan itu tahapannya panjang, kayak casting dulu, terus nanti lu harus coba screening dan segala macemnya. Iya. Itu tuh gimana lu ngejalaninnya? Udah pernah casting, maksudnya kan udah casting kesana kemari. Cuman kalau gue orangnya kalau udah casting tapi gagal, jadi kayak mager gitu. Kayak udah, nggak usah diiniin. Jadi kayak ya udah usaha mah udah, cuman kayaknya kalau orang doanya belum setengah-setengah. Maksudnya udah yang namanya artis kan itu kan perlu perjuangan juga kan. Maksudnya nggak sekali dua kali casting pasti selalu gagal yang keberapa berhasil kan nggak tahu. Cuman kalau gue orangnya udah gagal kayak udah males deh gitu. Berarti kalau modeling dulu kayak pernah ngerasa ada nggak sih kayaknya gue nggak ini di modeling, atau emang kayak karena udah hobi gue suka ya udahlah gitu? Kalau model kan beda kan. Jadi emang awalnya kan memang dibayarnya nggak mahal. Udah seksi gitu kan, udah maksudnya photoshootnya udah konsep yang seksi tapi nggak se mahal yang sekarang kalau dibilang ya ibarat katanya gitu kan. Tapi tetap suka aja, maksudnya emang udah suka. Gimana kalau orang udah suka? Hobi ya? Hobi kayak gitu, hobi yang menguntungkan. Emang kalau jadi model kayak gitu tuh sistem bayarnya gimana? Per sesi gitu atau per hari? Per sesi, setelah selesai udah. Tapi sebelumnya kan DP dulu 50%. Oh, ada DP-nya dulu 50%. DP. Cuman kalau misalnya nggak DP juga paling kayak ngasih transport dulu lah berapa gitu. Oh, at least ada ya, masa nggak ada modal atau apa gitu ya? Takut nipu ya?
takutnya nipu. Tapi kalau misalnya udah kenal sih kadang ya udah langsung pergi aja gitu, nanti langsung selesai langsung dikasih uangnya. Pernah ada pengalaman ditipu emang? Ditipu? Ada nggak ya? Ada sih dulu. Jadi gimana? Jadi dulu kan baru-baru di foto itu kan gue nggak tahu kan fotografer Jakarta tuh siapa aja kan. Jadi pas gue kenal itu fotografer di daerah Jawa Timur tuh, Jember ya, benar? Iya benar. Terus dia bilang ya udah kamu ini aja, kamu kirim uang aja ke saya bikin portofolio gitu. Loh gue kan modal sendiri dong otomatis ya kan, buat bikin portofolio gue sendiri. Gue udah kirimin duit gitu, transfer, totonya uangnya dipakai buat model lain. Jadi dia kayaknya buat model lainnya tuh gini, model lain ada masalah, gue nggak tahu kenapa, masuk rumah sakit segala macam gitu. Dia sosokan bayarin, tapi bayarinnya pakai duit gue. Ya ampun. Kan songong banget kan. Terus orang tuh harusnya izin dulu kan, kayak gimana gitu. Terus pas harusnya ngomong juga kan. Terus ini tuh nggak ada omongan apa-apa, mesti gue tanya dulu. Terus pas gue tanya juga dia marah-marah, masa kok gitu? Iya kayak gitu, makanya sebel aja sih, ya udah. Terus lu nggak, udah bodo amat, udah dilepas aja gitu? Sempet kayak lu gimana sih, udah gue marah-marahin gitu kan. Harusnya bilang lah, uang segitu kan walaupun ya berasa nggak sih lu belum apa-apa gitu, gue modal deh gitu buat portofolio gue sendiri. Itu berapa sih kalau bayar portofolio gitu? Nggak bayar, maksudnya sebenarnya nggak bayar sih, cuman karena gue waktu itu ya udah deh, gue kan pengennya yang bagus kan, jadi gue bayar sendiri. Ternyata nemuinnya yang fotografer nggak bener, ya udah akhirnya uang gue keambil. Ya itu maksud gue. Terus abis itu berapa? Abis itu ngata-ngatain kayak itu duitnya belum balik tuh? Nggak, sampai sekarang. Iya. 1 juta deh kayaknya. Terus ngata-ngatain apa? Ngata-ngatain katanya ngeposting di FB-nya dia, ngata-ngatain ya gue model ini sambil nyambi atau kayak gitu-gitu. Terus ngatain pelacur segala macam. Gila sih, kan dia yang ngutang ya. Itu dia, kayaknya ini orang maunya apaan sih gitu kan. Ya nggak tahu ya, masing-masing personal orang sih beda-beda kali ya. Apes-apes aja kali pas waktu itu. Iya, itu makanya pas awal-awal sih, pas masih belum ada pengalaman, belum pro. Sekarang pro. Gila. Terus kalau apa ya, dunia modeling tuh ngomongin ini, kalau kita ngelihat ya kayak gaya hidupnya model tuh kan kayak wow gitu. Nggak tahu ya, mungkinnya yang kayak gue lihat dari luar nih, kita ngeliatnya dari luar kayak ini model nih party mulu, terus nongkrong kemana-mana, terus dugem mulu, terus kayak kesannya tuh kayak emang apa ya, hasil dari modeling itu bisa sampai semewah itu ya. Maksudnya kita lihat dari luar kayak ini kayak tiap ada party gede tuh datang, terus lihat storynya juga kayaknya wah mantap gitu. Apakah profesi modeling ini sebenarnya menjanjikan gitu? Kalau dari sudut pandang lu selama ini, kan lu tahu nih, misalkan kalau dari job modeling nih gue butuh 10 job sesi foto untuk mendapatkan sekian gitu. Nah itu kan lu tahu takarannya. Apakah sebenarnya jadi model seksi itu bisa menjamin hidup lo gitu, hari-hari lo lah? Ya kalau misalkan foto, kalau misalkan jobnya banyak ya bisa aja. Lu kalau misalkan job foto paling banyak berapa? Sebulan deh katakanlah. Sebulan gitu misalkan ya. Kalau lagi banyak, misalkan kalau lagi banyak, itu bisa sampai 15. 15 itu berarti bisa menghasilkan? Enggak, maksud gue udah sampai kurang lebih kayak misalkan hasilnya kayak 15 juta gitu. Oh 15 juta. Oke. 15 juta itu dari berapa kali sesi? Dari gitu. berapa kali? Iya, itu paling banyak. Berarti lumayan sebenarnya. Foto iya. Foto doang. Foto tuh maksimal berapa jam? Satu sesi kan 3 jam. Oh berarti satu sesi 3 jam. 3 jam. Pernah paling lama berapa jam deh?
nggak lama banget sih, paling kayak 6 jam gitu. Ngapain 2 sesi doang berarti ya? Mhm. Jadi capek juga ya. Capek sih, capek banget kali, pegel. Capek pose-pose. Pegel banget, sumpah sih. Abis selesai foto itu badan kayak abis nguli. Enggak ya gitu. Iya ngerti sih, kayak ngerasa emang ya namanya dikira pose-pose doang gampang kali, padahal Iya kan, sebenarnya enggak ya. makanya itu kan harus ada mood juga. Kalau misalkan moodnya jelek, hasil fotonya bakalan jelek juga, mukanya nggak bagus gitu. Gimana sih? Emang pernah Udah ada? seksi tapi mukanya tuh kayak aneh aja gitu. Mood jelek pernah dapet gak? Pernah. itu parah banget ya. Itu parah banget, sampai kayak pagi-pagi harus foto, jam 9 sudah sampai hotel gitu. Terus gue semalaman nggak bisa tidur. Oh galau. Nggak galau, biasa aja. Cie. Cie. Dijelasin lagi. Terus Gue nggak bisa tidur pagi-pagi, udah kayak langsung cepet gitu kan. Gue sampai hotel, totonya pas sampai foto gitu, fotografernya kayak bete. Kok muka lu kayak gini sih, gitu tuh, protes gitu kan. Iya sorry, gue belum tidur gitu. waduh. Tuh kan bener dia bilang. Terus dianya kayak bete gitu kan. Terus juga emang gue ngerasa fotonya nggak ada yang bagus. Ya udah, mau gimana? Ya kayak gitu. Kalau gitu model garansi nggak? Ya udah garansi. Enggak lah. Masa garansi? Kayak bareng ya. Tapi kan nggak semua jelek juga, ada yang bagusnya. Iya, ya maksudnya tapi mood itu benar-benar ngerusak parah. Parah banget, itu harus dijaga. Makanya orang bilang, iya enak banget kerjanya cuman foto-foto dibayar segala macam. Itu kan nggak kayak orang kantor kan. Maksudnya kalian kalau misalkan pergi ke kantor moodnya jelek segala macam, kayaknya muka masih kusut masih bisa ngerjain kerjaan kan. Iya betul. Tapi kalau ini nggak misalkan bisa. kita nggak, harus benar-benar bagus semuanya gitu. Ada ini nggak sih kayak kesulitan tersendiri kayak yang sampai sekarang tuh dirasa ini tuh kayaknya masalah terbesar deh dalam setiap kerjaan gitu, kayak tiap mau foto modeling tuh ada ini tuh nggak bisa hilang gitu. Ada nggak sih kayak yang ini nih jadi kesulitan gitu loh, kayak misalkan ada nih misalkan orang model gitu, gue tuh tiap mau foto terus kayak selalu grogian, terus malamnya sering ada acara, terus pagi jadi nggak konsen gitu. Kayak kesulitan dan habit yang kayak ini tuh buruk banget untuk di kerjaan gitu. Atau kayak dia suka sama fotografer, jadi kalau tiap ada fotografer apa dia modusin gitu biar dia dapat di foto gratis gitu. Itu kan kayak habit yang sebenarnya jelek kan. Kalau dari lu ada nggak sih kesulitan? Apa lu sebenarnya ya mana-mana aja ya? Yang kesulitan ya itu jaga mood aja sih. Itu udah paling sulit banget ya? Sulit banget, apalagi kalau gue kan orangnya susah tidur kan, malam. Insomnia. Otomatis kayak kalau apalagi pagi, makanya kalau misalkan diajak foto, gue lebih milih siang sih, siang ke sore gitu. Bukan pagi ke Iya, bukan pagi ke siang ada, tapi pernah kayak gitu. Cuman kayaknya kalau pagi-pagi kayaknya gerabak-gerubuk banget sih. Iya sih benar. Kecuali dari hari sebelumnya gitu kali ya persiapannya. Ya pokoknya jangan pagi lah. Kayaknya aduh masih ngantuk banget. Kalau Tapi enggak- tetap sih terima. Oh tetap terima. Tetap terima, maksudnya nggak selalu jelek, maksudnya di itu Ada kan aja. ada aja yang bagusnya gitu. Cuman kayaknya gue ini belum kayak gue belum ini, gue belum itu kayak gitu. Kayak cewek kan Gue belum gitu ya. Persiapan apa ya? Persiapan sebelum model tuh, modeling atau kerjaan di model tuh, misalkan mau ada foto sesi, berapa jam sebelumnya deh? Maksudnya berapa jam Untuk sebelumnya? prepare kayak lu kan harus nyiapin gini. Kalau make up. Oh atau iya, apa, pokoknya 3 jam itu sudah rapi. 3 jam sebelum. Harusnya misalkan kita mulai jam berapa ya? Misalkan kita datang itu udah jam 12 siang. Misalkan paling fotografer datangnya 30 menit gitu kan. Ya masa baru datang udah langsung foto kan enggak, mesti dia siap-siap lampu segala macam gitu. Kalau model seksi emang make upnya ribet gak sih? Kan kayak cuma baju seksi doang dikit, terus apa yang di make up selain muka? Yang lain juga di make up juga ya? Yang di make up misalkan kalau ada luka mungkin ditutupin foundation kayak gitu. Oh.
kaki kayak gitu ditutupin aja. Enggak juga nggak apa-apa sebenarnya kan, foto itu kan Photoshop kan masih bisa Iya. diedit gitu. Cuman kalau gue orangnya nggak terlalu suka pakai makeup artist. Loh, terus lu makeup sendiri? Kadang pakai makeup artist, cuman kalau yang biasanya gue sendiri, karena gue nggak suka kayak pakai ini, kayak pakai topeng tuh nggak, yang terlalu tebal banget makeupnya gitu. Oh, tapi Nggak kan cocok, bisa request kan? Bisa request kan, makeup itu kan cocok-cocokan kan. Maksudnya yang terlalu tebal banget gitu, gue Iya. kadang kayaknya gue terlalu tua banget. Padahal aslinya gimana? Aslinya enggak kok, muda banget sumpah. Bagus kan Iya, pujian kayak gua? gitu. Bikin naik gak? Iya, Naik mood insya Allah. jadi bagus gak? Lumayan lah. Oke, berarti berguna. Siapa tahu tuh fotografer yang mau motret Karissa dipuji-puji aja gitu. Moodnya langsung naik. Gampang banget bikin naik mood. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan di make upin tuh kayak gue tua banget sih gitu. Mukanya berubah. Iya ya. Berubah kan? Berubah sih. Berubah. Bener. Tapi nggak tahu ya. Gue lebih suka yang natural sih. Kalau lihat muka lo daripada yang make up. Karena yang gue lihat di Instagram lo, ya siapa tahu yang mau lihat nih Instagramnya Karissa itu di @myname apa my name? Iya. My name Karissa. Iya. My name is Karissa gak? Enggak. Kok pakai is? Nggak pakai is ya? Enggak. Oh ya, at my name Karissa gitu. MYNAME CHARI ya, SSA gitu. Yang mau cek siapa tahu kan, tapi dikunci Komplit sayangnya. banget. Sayangnya dikunci. Dikunci kan, ada sesuatu. Cie, ada sesuatu. Kalau mau tahu kamu add aja. Cie. Emang kalau kok add sih follow. Iya, follow sama aja. Cie, anak Facebook nih add. Masih ada sih Facebook. Aktif juga. Enggak, udah gue tutup. Maksudnya jarang gue buka. Iya, kalau nggak jarang buka tutup lah. Maksudnya ya kayak gitu aja, males juga sih. Lebih enak Cuma Instagram buat ya? lihat-lihat dong. Oh. Di Instagram juga sama aja lah. Jadi Pokoknya apa yang lu buka dong? abis gue buka nggak lama udah gue tutup gitu aja. Ya kalau nggak abis buka ya pasti tutup lah. Ini Emang harusnya? Enggak, biasanya gue buka aja terus-terusan. itu Instagram. Iya, heeh. Gimana Aplikasi buka lain terus-terusan? juga kayak gitu, maksudnya nggak gue logout. Oh iya. Instagram lu tuh, lu berkarir dari umur 19. Tapi foto lu di Instagram tuh menurut gue dikit. Kenapa banyak yang lu hide ya? Iya, banyak yang gue hate. Kenapa kalau boleh tahu? Dikit, ya udah dikit aja, yang penting ya dikit aja. Males gue banyak-banyak. Nggak sampai 100 kadang. Iya, kenapa itu di delete atau di archive? Gue arsipkan aja. Woi, Simpan. arsip. Nanti kalau misalkan kalau lagi moodnya enak, gue munculin lagi satu-satu gitu. Oh gitu. Kalau Iya, lu misalkan- masalah banget sama mood ya? Kalau gue lagi males banget, gue lagi bete, itu gue hilangin tuh banyak kayak gitu. Bisa sampai 0 gitu. Nggak sampai sih, paling 40-an gitu. Oh, banyak banget gila. Tapi Iya, banyak. aslinya di Instagram lo itu ada berapa foto deh? Banyak, cuman kan nanti gue posting, nanti gue ilangin. Kadang gue gitu. Itu cuma buat ningkatin mood doang gitu. Atau kayak lagi gue lagi nggak serak kamu Kadang foto ini. iya lagi nggak serak atau enggak lagi pengen gimana ya, fit yang bagus. Tapi ya gue kan nggak jago di situ. Ya udah, asal gue posting, nanti nggak lama kayaknya nggak bagus, gue ilangin lagi kayak gitu. Oh iya. Kalau Jadi kayak paling sehari 2 hari kayaknya kurang bagus nih, ya udah gue ilangin aja deh gitu. ya cuma gitu doang. Iya, cuman gue isi ini dia sebentar. Maksudnya gue posting gitu loh. Isi sebentar. bahasa Lu mah ketawa mulu deh. kan yang ketawa lu juga ketawa. Ya udah Ya serah. udah nggak apa-apa sih, orang lucu. Terus sosmed tuh biasanya kan dipakai buat jualan, maksudnya jualan kayak ini nih jasa gue nih sebagai modeling nih, portofolio gue. Kalau lu Instagramnya lu kunci terus lu hapus-hapusin postingannya, itu bukannya malah menghambat kerjaan ya? Kayak misalkan tawaran modeling ke lu tuh jadi kayak mampet gitu loh, karena foto-foto lu tuh banyak yang lu hide gitu. Padahal bagus-bagus, gue yakin sih kalau dikeluarin semua.
Iya, maksudnya Bagus nggak gue naikin mood lo? Iya, bagus banget, bisa banget lu. Apa ya, maksudnya gue protek kan gara-gara ada masalah kan, maksudnya waktu Iya. itu gue pernah sempet cerita aja. Iya. Nanti ceritain dikit dong. so banget ini ya, ada yang ngancem-ngancem gitu ya. So banget. So banget Tapi lu. dijelasin. Jadi ada yang nggak, ya banyak yang nggak suka sih, maksudnya semua orang kan pasti Punya selera. nggak punya, iya nggak punya selera, maksudnya ada masalah yang pribadi. Yang nggak mau lo ceritain lah ya. Lo nggak mau ceritain di sini kan? Ceritain nggak ya? Iya. Gitu mulu keluar lagi kan? Ceritain nggak ya? Ceritain Ini nggak nggak ya? Ini nggak ya? Itu kayaknya jadi tagline deh. Apa? Nggak ya, itu kayak jadi kayak kemarin juga kan kita ngobrol kayak, umur berapa? Kasih tau nggak ya? Gitu. Terus ini nggak ya? Enggak deh. Iya, berapa Enggak kali? deh, kayaknya nggak gitu deh, perasaan lo aja kan. Gue nggak pakai perasaan sih. Makanya apa? Ada deh. Kasih tau nggak ya? Kenapa sih lu ketawa mulu? Ih, gak boleh. Daripada nangis Muka lu mulu. sampai merah tuh. Muka lu yang merah. Ngaca tuh, merah. Oh, masih merah ya? Iya, masih. Gak apa-apa deh. Lucu kok. Terus tadi apa yang mana kan jadi lupa kan. Oh ini ya tadi Instagram kan. Lu gak ngerasa Pegel ya? itu gak hambat. Gak usah Iya. dibahas. Tenang, ini kuat kok, tangan besi. Seharian ya. Iya. Ya jadi Iya. patung nih. Terus kan lu bilang kayak tadi di sosmed tuh dulu ada yang ngancem apa. Lu mau cerita nggak? Kalau nggak cerita ya nggak apa-apa. Kira-kira layak nggak untuk diceritakan? Iya, ya masih layak lah, maksudnya nggak yang gimana. Kenapa lu? Mungkin lu cerita singkat aja sih terkait itu tuh. Kenapa lu ada yang ngancem atau apa? Iya, maksudnya ada cowok, maksudnya dibilang om nggak juga sih, biasa aja. Dibilang gadun juga nggak gadun banget. Ya masih muda lah ya. Masih muda. Jadi dia suka sama gue kan. Sempet nawarin foto buat company profile perusahaannya dia, tapi waktu itu nggak jadi gara-gara dia tiba-tiba resign dan harus pergi ke luar untuk kerja di sana. Tapi sebelum ketemu dia kayak minta maaf gitu kan, sorry ya gitu, kayaknya proyeknya nggak bisa diterusin. Terus dia ngajakin makan siang gitu kan di PIM. Terus akhirnya gue ketemu makan siang. Setelah itu gue sih nggak apa-apa, kalau misalnya nggak jadi juga nggak apa-apa kan. Maksudnya ya udah, emang berarti bukan rezeki gue, tapi kayaknya di situ ada something gitu. Iya, Dia kayaknya suka gitu. Wow. Dia kayaknya suka. Terus akhirnya dia bilang kayak nawarin diri, mau ketemu lagi nggak sekali lagi gitu. Iya. Padahal gue mah biasa aja ya kan. Iya tahu deh. Iya kan. Dia nawarin diri untuk ketemu lagi kan. Terus gue bilang, mau ngapain ketemu lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ketemu aja gitu. Siapa tahu kamu mau beli baju, mau beli yang kamu suka, dia bilang gitu. Oh, nawarin langsung gitu. Nawarin gitu. Ya udah kan kesempatan. Iya sih. Kesempatan. Rezeki nggak boleh ditolak. Oh iya benar. Terus akhirnya ya udah, gue bilang aku lagi males nih. Ya waktu itu kan lagi hujan kan. Males gitu. Terus dia juga kayak ya udah deh maklumin. Terus dia kayak nawarin, pokoknya kalau kamu mau beli sesuatu kamu bilang aja, emang kamu mau beli apa, dia bilang gitu. Ya udah, gue bilang aja gue mau beli handphone baru kan. Terus biasa aja dong mukanya. Iya enggak, gue tuh penasaran. Terus abis itu mau beli handphone gitu kan. Oh ya udah, kamu cari aja handphonenya, nanti saya transfer ya gitu. Akhirnya ditransfer sama dia. Terus dari situ dia sering nawarin diri, pokoknya kamu kalau ada apa-apa hubungin saya aja, saya pasti bantu gitu. Ya namanya cewek dikasih tawaran kayak gitu kan pasti kan. Siapa yang nggak mau ya kan. Terus akhirnya nggak tahu. Iya pasti mau semua kan. Pasti mau semua ya. Terus akhirnya 9 bulan berlalu. Iya. Terus abis itu kontaknya kayaknya dilihat dengan sang istri yang soleha gitu ya. Soleha banget. Padahal gue tahu dulunya kayak gimana kan. Oh, lu tahu istrinya tahu kayak gimana? Dulunya ya? gue kan sempet Kepo. sebenarnya
kepo karena ulahnya dia. Kalau nggak ada ulahnya dia, gue nggak bakal bakalan kepo, males gitu kan. Dia ngelabrak gue lah di situ, dibilang gue pecun, perek, gitu-gitu kan, pelakor. Padahal sama sekali gue nggak ada pelakor sama sekali ya, nggak ada gue. Maksudnya kalau misalkan ada apa-apa juga ya udah terjadi gitu kan. Waktu itu kan dia terakhir ketemu dia langsung pergi kan. Pas dia balik ke Jakarta pun nggak pernah ngabarin gue udah balik gitu. Tiba-tiba udah di sana lagi kayak gitu. Terus sama sekali gue nggak pernah ML sama itu orang ya kan. Ya udah akhirnya mungkin si istrinya sebel atau dendam mungkin sama saya kan. Akhirnya ya udah gitu ngancam-ngancam di DM, di teror-teror segala macam. Ya udah akhirnya gue tutup aja lah biar lebih aman, damai, sejahtera gitu. Masa kalau misalkan job juga kan menghalang juga sih, maksudnya ngeribetin yang jadi orang-orang nggak tahu gue kan gitu. Maksudnya ya rezeki juga nggak akan kemana sih buat gue, pasti ada aja. Wah, ini keren ya, positive vibes gitu. Iya kan, gue tuh orangnya positif mulu. Oh gitu. Iya, confident banget masa. Cie. Iya benar kata temen gue gitu. Iya. Bagus itu kan. Bagus. Kecuali yang mood tadi ya, itu pasti susah. Iya, kemudian itu dia. Itulah salah satu tadi penyebab lo di Instagram kayak lo kunci terus. Gue kunci. Jadi kalau misalkan kalian yang mau foto, gue sih orangnya nggak ribet ya, misalkan harus tahu dulu dia tuh orang yang benar fotografer nggak sih, kan kadang nawarin tapi profilnya nggak jelas kan. Oh, kayak iya, fotonya apa terus galerinya juga nggak ada, masa iya mau gue ladenin kan nggak mungkin. Ngapain kayak fake account gitu ya. Fake gitu banyak. Terus juga fake. kita tuh lihat juga dia tuh udah nggak follow siapa, terus dia udah foto-foto siapa gitu. Oh, portofolionya harus jelas. Terus juga kalau dunia model kan gitu-gitu aja kan temennya kan. Circle-nya udah ketahuan ya. Iya. Terus lagi. Yang foto juga kan ketahuan kan siapa aja gitu. Paling temannya gue yang udah foto gue fotoin lo, Pak. Otomatis kayak gue nanya, dia tuh bener nggak sih fotografer gitu? Dia udah foto sama lo ya gitu. Udah cepet ketahuan gitu. Misalkan kayak yang nggak tahu nggak kenal gue kayak gini-gini, ya udah gue nggak bakalan gue iniin. Kalau apa ya, kayak lo kunci dan lo pasti akan kunci terus ya, nggak mungkin lo buka ya? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Itu aja udah gue banyak gue hapus-hapusin, maksudnya akun-akun fake. Nggak, siapa tahu kan kayak misalkan gini. Biasanya kalau akun dikunci sama akun yang dibuka itu kan kayak ada di, misalkan gini, model nih, ini ngomongin dunia model nih, banyak akun-akun yang sengaja dibuka sama sengaja dikunci gitu. Nah yang dibuka tuh kayak potensi di endorse brand tuh lebih gede gitu ketimbang dikunci gitu. Tahu. Ya kan, apakah lu sebenarnya nggak terlalu mengharapkan endorse itu kan sebenarnya lumayan kerjaan yang nggak capek ya. Lu cuma dikirimin barang, terus lu cuma update di story, hai guys, aku mau muka gemilau seperti ini. Gemilau. Ya udahlah, contoh, orang nggak pernah endorse ya, gitulah intinya. Mau muka merah-merah kayak saya nih, gitu misalnya. Tapi cuma gitu doang kan nggak capek kan, daripada lu foto-foto. Foto kan lu butuh 6 jam, endorse kan lu tinggal nerima barangnya, terus lu tinggal langsung update di story. Lu nggak terlalu tertarik sama endorsement ya? Ya like gue aja sedikit karena gue private kali ya. Iya itu kali ya. Ya nggak tahu, pokoknya viewers kan lebih banyak tapi dibanding like ya. Kenapa begitu? Viewers dari Instagram lo? Viewersnya video apa dulu? Kok apa dulu? Kalau misalkan story gitu lebih. Oh story-nya. Emang berapa sih rata-rata kalau story? Ngeliatnya rata-rata berapa? Enggak banyak-banyak banget sih, pokoknya tadi bilang aja. Banyak. Enggak, gue suka ini. Suka malu sama yang follow, yang like-nya lebih banyak dari gue gitu. Loh, enggak apa-apa. Ini maksudnya kayak gue nanya, emang siapa tahu kan ada brand yang mau endorse. Iya, pokoknya ada. Pokoknya lebih banyak dari yang di posting like, gitu. Oh, dari di feed lebih banyak. Iya, cuman kalau ngeposting seksi lebih banyak dibanding foto casual, itu kenapa ya?
Karena orang Indonesia emang habitnya gitu kan Iya. ya. Kalau lu Bener, sering posting seksi kayak lebih banyak, wah orang nih pasti komen lah, ngapain lah, gitu. Iya gitu-gitu. Pokoknya kalau udah seksi sedikit kebuka langsung. Tapi kalau misalkan pakai baju, pakai celana panjang gitu kan, nggak ada yang like. Apalagi Oh ada dong, tapi sedikit Sedikit. gitu. Itu kenapa kalian habit kali ya. followers gue tuh Cie. emang kenapa mata kalian Mata kalian, kenapa mata kalian? kalian maunya yang seksi-seksi aja Jadi gitu. kalau makin tertutup makin dikit gitu. Coba lu tertutup nggak ada sama sekali muka lo dah. Kayaknya Nih lu bungkus diketutup semua nih. Pasti nggak ada yang nge-like ya? lu jangan gitu dong. Iya kan, misalnya kan Oh, ya. misalkan Soalnya mesti dicoba. nggak usah lah nono aja. Ntar jadi model tanpa muka gitu. Atau Serem juga ya. siapa tahu kan namanya orang kan, saya mau konsep, siapa tahu fotografernya kan psycho, saya mau konsep yang aneh gitu, kamu saya bungkus. Saya bungkus. Bungkus yang Abis literally dibungkus, bungkus, bukan diikat-ikat bungkus yang gitu. itu. Iya, diikat di borgol penjara. Saya salah apa pak? Di Borgo. Iya, siapa BDSM. tahu kan konsep-konsep BDSM. BDSM. Lu suka konsep gitu ya Nggak BDSM? suka, Kenapa? sakit. Dikit-dikit gitu. Dikit-dikit sakit. Oh udah pernah berarti dong. Udah pernah sekali doang tapi. Ya, apa ininya? Itu kan berarti konsepnya kalau BDSM, itu kan konsepnya BDSM. Konsepnya BDSM, bondage. Nah, terus berarti lu pakaiannya juga benar-benar kayak yang benar-benar seksi gitu. Iya, yang cuman kayak kan ada kan alat BDSM kayak misalkan borgol atau ikat-ikat tangan, terus penjepit nipples gitu. Oh, itu dijepit juga. Iya. Sakit gak? Sakit lah. Itu kayak penjepit jemuran gak sih? Hah? Penjepit sama kayak penjepit yang di jemuran gak sih? Sama, cuman besi dia. Ah besi. Serius? Ah sakit Kayak banget dong. besi gitu, capit-cet gitu. Berapa lama dijepit ya? Lama lah namanya dijepit ya kan siap-siap dulu, misalkan kita udah siap tapi fotografernya belum siap kan lumayan tuh ngabisin waktu. Ya ampun, Iya. dilepas dulu lah. Iya. Kasian kan nipple-nya. Tolong, saya tolong. Kayak gitu cuman sekali doang sih. Habis itu gue males kayak gitu Karena ribet banget ya. ribet banget, terus juga kayaknya ya, sakit gitu dijepit-jepit, diikat-ikat. Oh dijepit-jepit sakit. Kayak gimana gitu. Emang berapa lama? Kalau rata-rata kayak gitu satu sesi 3 jam juga? Sama kan. Pokoknya photoshoot hitungannya sama semua. Bedanya bayarannya ya? Sama. Oh sama juga Pokoknya bayarannya? sesuai konsep aja. Misalkan kayak casual berapa, seksi lingerie berapa, terus naked berapa gitu. Naked berapa? Kalau misalkan atau enggak dijadiin satu aja L konsep gitu. Oh paket gitu. Iya, dari dibagi aja nanti misalkan sejam pertama casual gitu. Sejam kedua Pokoknya yang nude-nya jangan banyak-banyak, seksi. sedikit aja. Oh gitu ya? Biar nggak rugi. Nude itu berarti nggak pakai baju, nggak pakai celana? Iyalah, nggak pakai Oh. baju, nggak pakai celana. Lu kalau lagi konsep foto nude gitu, lu ngerasa ini gak sih kayak aku kotor? Lo kok gitu sih? Gue mau ketawa deh. Ya udah ketawa. Emang udah ketawa. Kenapa lu ngomong mau ketawa, orang udah ketawa? Mau berhenti kali maksudnya. Mau ketawa aja. Lo pegel ya? Pakai nanya lagi lu. Pakai gue gerak-gerak nih. Aduh, gue nggak tahan. Nggak tahan. Perut gue. Aduh, perut lu kenapa? Udah. Ya Allah. Nangis. Ngeselin. Lo tuh ngeselin. Terus. Masuk kotor sih. Kenapa dibahas lagi? Kirain mau terus mau ganti topik. Nggak kotor, maksudnya. Enggak, maksudnya kan kayak ngerasa, oh aku tanpa baju dan celana, tanpa sehelai benang, di depan kalian fotografer gitu, aku kotor. Enggak. Maksudnya ada yang ngerasa gitu? Ringus gue keluar. Enggak, pokoknya Lumayan. biasa aja. Biasa aja. Kayak kan fotografer kalau motor suka ngatur kan kayak, Karisa gini. Gue nggak suka tuh yang ribet-ribet. Oh
lu nggak suka ribet-ribet sama sekali. Ya, maksudnya? Yang ngaturnya terlalu lebay ya. Ya pokoknya kan kayak gitu kan, tergantung modelnya juga sih, maksudnya sebisa lo aja sih ngatur gitu. Ada juga fotografer yang nggak bisa, maksudnya nanti kamu yang bagus ya posenya, padahal dia mah nggak ngerti, suruh bagus aja Lah, maksudnya. Ada fotografer yang gitu, kadang lu lihat deh galeri fotografer tuh kadang suka posenya aneh-aneh gitu. oh, Aneh-anehnya tuh kayak misalkan kayak pose nungging gitu kan, cuman kayak aneh. Gue sih ngeliatnya aneh gak sih, nunggingnya itu kayak shape-nya tuh aneh gitu. itu disuruh dia kali ya. Disuruh, ya pasti disuruh. Ya siapa tahu dia inisiatif. Iya, Ini ada gimana? juga. Ini gimana? Ada juga inisiatif. Dia Ya terserah kontrol. kalian aja deh. Wih, dia sikap lilin. Iya. Ini gimana om? Iya. Bagus gak? Kok Om sih? Ya kan siapa tahu. Om Pimpa. Enggak kan ada yang fotografer yang udah tua nih dipanggil, ya om ayo Iya, om. ada, Bukan ada. om itu maksudnya. Ada, tapi kayak ada. om. Atau bang atau mas gitu. Nah, Kalau kalau lu apa? kalau gue ini Cici. antum Antum. Iya. Kalau orang Bali apa sih? Beli. beli kakak Oh, sebenarnya beli tuh kan. kakak. Iya, kakak cowok gitu. Tadi Oke. tadi apa, aku kotor ya. Oh ini nih gue mau nanya. Lu jangan Lupa. ngomong Enggak, kotor-kotor lagi deh. Enggak, maksudnya gue mau nanya, kalau misalnya konsep terbuka kayak gitu-gitu biasanya yang motret berapa orang deh? Banyak. Kalau misalkan Hah, banyak? enggak, kalau misalkan tergantung. Ada yang private itu kan Iya. satuan satu Satu fotografer satu model Oh iya, gitu. oke. Kalau misalkan event itu kayak satu model bisa 5 fotografer, Nah, kalau bisa. telanjang satu event, Iya, ada yang kayak gitu. yang lagi event semuanya ceweknya telanjang semua. Ceweknya satu doang. Iya, maksudnya fotografernya banyak nih misalnya. Iya, Itu ceweknya satu telanjang, dipotretin banyak fotografer. ada yang kayak gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Pernah. Aku kotor gak? Kan pasti tuh keliling kan, kayak maksudnya dari kepala, dari maksudnya kan tiduran terus kayak ini dikelilingin. Enggak kok, gitu. enggak ini maksudnya. Risih nggak? Sebenarnya risih, bukan risih karena malu ya, maksudnya kayak males banget. Satu tuh capek, gue tuh nggak pernah, tapi cuman kayak sekali 2 kali, nggak sering-sering banget. Ya pernah dong itu namanya. Iya maksudnya pernah, tapi nggak yang sesering gitu kan. Karena satu gue kayak ngerasa capek banget gitu, maksudnya Karisa madep sini dong, kesini dong gitu, kayak disuruh-suruh ya? fokus gue tuh kayak Kemana-mana. ambiar gitu. Ambiar. Enggak aja. Tuh kan ketawa mulu. Ya ke papu, anjir. Terus ya pokoknya kayak nggak fokus aja. Kalau terus juga pasti fotonya nggak ada yang bagus. Mending kalian bayar lumayan gede, mahal budgetnya, Tapi bagus. hasil bagus banyak gitu, dibanding kayak patungan banyak banget fotografer tapi nggak ada yang bagus. Buat apa? Iya ya, mending gitu ya. Bener kan? Daripada tapi kalau banyak gitu, fee-nya lebih banyak gak? Enggak sih, sama aja. Lah sama aja. Oh kirain malah lebih banyak karena orangnya banyak jadi lebih ini. Enggak, malah kalau gue lebih enakan satu fotografer satu model gitu. Satu fotografer Gak satu capek model. juga kan, terus bisa lebih santai, lebih kayak nggak diburu-buruin. Kalau misalkan banyak gitu kan. Iya. Kalau ribet. kalau ini lu kan modeling udah lumayan lama. Lu pernah masuk majalah gitu nggak? Pernah, majalah online, Majalah dewasa gitu. majalah dewasa online. Itu lu gimana bisa sampai di situ deh? Lu casting dulu atau gimana? Nggak casting, gue langsung aja foto-fotonya dikirimin portofolionya, terus Gitu. Di nggak. audisi. Iya, audisinya liat kayak gitu doang. Oh lu cuma ngirim audisi terus lolos keterima gitu. Iya. Terus lu foto di Foto. sana. Heeh. Wih, itu tahun berapa sih? Dari sebenarnya model kan dari 2013. Iya. 2013-an ya. Cuman kayaknya sempat berhenti juga setahunan apa gimana gitu, gue lupa. Kenapa vakum? Vakum. Karena? Gue kerja tempat lain waktu itu kan. Oh lu sempat kerja juga? Sempat kerja, terus akhirnya Kantoran? iya. Oh. Terus habis itu kayaknya gue nggak cocok kerja sama orang. Wah. Nggak cocok kan, dikit-dikit. Kamu cocoknya kerja di dikit. air. Iya. Kamu cocoknya kerja di udara gitu. Wow. Pramugari terbang. Oh, gitu. Iya gitu. Terus kayak gue nggak cocok,
kayak apa namanya, selalu aja ada masalah, ya berantem lah. Terus gue nggak cocok sama atasan gue lah, maksudnya disuruh-suruh tuh kayak gimana sih. Iya, nggak ini ya. Iya, kayak dipantau gitu, ngerti kan lo? Iya, pantau. Terus akhirnya pantau ngerti. Diliatin gitu males banget nggak sih kerja kayak gitu. Terus akhirnya gue ya udah, gue nggak nerusin, gue di model aja sampai sekarang, tapi fan aja. Terus maksud gue awet gitu sampai bertahun-tahun kan. Bisa sustain sampai sekarang gitu. Iya, kan banyak model yang baru muncul nih hilang gitu. Muncul lagi, nyari job foto lagi, hilang lagi gitu. Lu nggak gitu, lu profesional banget berarti ya. Alhamdulillah. Iya, bagus ya. Gimana gue ngebangun lu, bagus kan? Capek ya? Tadi belum selesai. Nggak usah ditanya lah, itu udah tahu jawabannya. Udah gemeter ntar lagi nih. Nah, tadi soal majalah itu akhirnya keterima. Mungkin yang mau lihat ya bisa cari namanya aja kali di Google ya. Iya, ada di Google Karissa Julia gitu. Karissa nanti Julia keluar, ya, jangan lupa. Nanti keluar, tapi jangan kaget foto-fotonya. Kenapa? Kaget banget. Seksi banget. Itu di majalah itu, di majalah dewasa itu dibayar gak? Dibayar dong. Oh, siapa tahu. Tapi nggak sebayar yang. Sebayar. Sebanyak. Nggak sebanyak yang kayak private gitu. Wow, kirain lumayan juga. Tapi kan itu jadi bantu nggak sih, kayak portofolio lu tuh jadi makin bagus. Ngebantu kok. Itu berapa sesi? Lumayan banyak kalau itu, gue nggak ngerti. Pokoknya intinya kayak bisa semalaman gitu. Pernah juga sesi dari jam Isya, jam 8-an gitu. Terus jadi kita tuh berhenti gitu. Berhentinya tuh kayak ya udah sampai selesainya aja, nggak sampai yang ditetapkan berapa jam. Oh ya, kayak misalkan fotografernya udah cukup gitu, udah. Asal pose-posenya kan dilihat dulu kan, dikasih tahu. Nanti kan misalnya posenya udah selesai, yang dia kasih tahu udah habis, ya udah kayak gitu. Pernah ada ini nggak bocor-bocor gitu? Itu bocor itu. Kalau buat majalah mah nggak ada yang bocor lah. Aman ya? Aman. Kalau apa ya, pemotretan gitu ada videonya nggak sih? Kalau buat majalah ada videonya. Tapi kalau buat teaser gitu ya. Tapi kalau event. Sebenarnya kalau pemotretan biasa juga ada kok. Cuman ya tergantung, ada yang fotografer yang mau ngasih mau ngebikinin video gitu atau enggak juga nggak apa-apa. Malah bagus ada video tahu, bisa diposting di Instagram. Ntar di hide ya. Ya enggak lah, jangan yang seksi ya kali lo. Mau yang tidak pakai bahan. Tidak pakai bahan mah udah lain ini ya. Iya. Terus di majalah itu lu kan berarti majalah itu lu udah lama tuh. Ada nggak setelah hasil dari lu motret punya portofolio di majalah jadi tawaran makin banyak gitu, ngaruh gak sih? Ngaruh banget. Terus abis difotoin sama master fotografi juga kan ngaruh banget, kayak Darwis. Wah, itu gue bantu banget ya. Bantu banget, terus followers juga nambah banyak gitu. Kalau sama Om Darwis itu berarti dia sendirian ya, nggak ada timnya ya? Sendiri dia. Sendiri dia. Hasil fotonya dia lu posting nggak di Instagram? Diposting, tapi waktu itu lu hide. Iya. Kenapa sih? Kenapa? Kayaknya kurang bagus, kayaknya gue mesti ngulang lagi sih foto sama dia. Lu mau ngulang lagi? Mau dong. Wow. Waktu itu sempat ngajakin, cuman gue nya belum. Lu sibuk ya? Belum, dianya juga sibuk. Terus gak lama kayaknya gue ngeliat di Instagramnya dia habis sakit deh. Ya siapa tahu kan GWS ya, Om Darwis gitu. Siapa tahu terus ngomongnya ke lain lagi gitu. Hah? Ngomongin yang lain kan, misal awal GWS terus tahu ya udah kapan foto lagi. Itu maksudnya. Ya oke. Ya bagus lah, berarti portofolionya kan makin nambah. Apalagi terbaru gitu ya. Terus pokoknya harus diposting sama dia di IG-nya dia. Wow, harus itu kayak jadi pride tersendiri ya, value lu tuh naik banget ya. Iya kayak gitu, pokoknya harus diposting ya Om Darwis gitu. Minimal 5 gitu. Minimal 5. Ada minimal ya. Udah mau 1 jam nih. Dari lo ada nggak kayak sesuatu yang mau lo
ucapin gitu. Atau siapa tahu di luar sana ada orang yang mau jadi cewek tuh yang baru mungkin nggak ngerti modeling tuh gimana, terus cari. Lu kan termasuk orang yang otodidak kan, nggak les sama sekali kan, sama sekali nggak ada pendidikan. Nggak ada. Nah, ada nggak sih tips gimana caranya supaya mereka tuh yang udah mau terjun gitu, lu kan udah terjun dan lu sustain bertahan sampai 8 tahun tuh lumayan lama lo menurut gue ya. Itu ada nggak sih kayak tips-tips dari lu tuh harus gimana gitu buat mereka yang baru mau masuk, malah baru kayak ngelihat pasar, oh jadi modelnya oke nih kayaknya gitu. Kalau misalkan mau jadi model ya udah, misalkan di terjunnya di konsep seksi misalkan. Kalau udah di seksi ya udah seksi sekalian, seksi ya seksi aja gitu total. Jadi bisa ada positifnya sih, maksudnya bisa lebih membedakan apa sih? Ya pokoknya mana yang modus mana yang enggak. Iya, lebih modus mana yang enggak, terus lebih pintar juga. Kalau misalkan lu casual aja ya kayak gitu doang kan. Maksudnya kalau lu casual lu belum tentu berani seksi, tapi kalau udah seksi setotal apapun lu pasti kesananya lebih gampang gitu, lebih enak menjalani, lebih pede juga, lebih pede gitu. Kalau misalkan casual terus tapi pas disuruh seksi gitu nggak berani ya kan. Iya, susah juga kan kayak gitu. Terus juga di seksi itu duitnya lebih banyak. Itu intinya. Intinya. Lebih banyak. Lebih banyak terus ya lumayan. Wow. Gitu. Oke, terima kasih Karissa waktunya. Mudah-mudahan karir modelingnya terus panjang lah ya, mudah-mudahan. Amin ya, gak? Amin. Thank you juga ya buat yang udah dengerin. Yang mau lihat Karissa kayak gimana, langsung cek aja Instagramnya di @KarissaJulia. Salah dong. Itu kalau mau cari di Google Karissa Julia. Kalau mau di Instagram tuh ada di My Name Karissa, double S, jangan lupa pakai H, pakai double S. Komplit banget. Walaupun di kunci, tapi kalau bisa kalau pakai akun asli lah ya. Asli. Nanti langsung Jangan di-accept kok. Iya, langsung di-accept. Kalau akun fake tuh bahaya gitu, dikiranya negative thinking kemana gitu. Jadi mendingan aku hapus aja. Nah tuh kalau pakai akun fake nanti dihapus sama Karissa. Jadi follow-nya pakai akun real ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.